Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Dimensi Waktu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Ala ajal hisal insani, bahwa perasaan manusia laisa huwal miqyasud daqiqul lil haqiqah. Perasaan manusia adalah bukan tolok ukur yang tepat terhadap satu hakikat. Bahwa yuqdau wa yudal, perasaan juga tertipu dan tersesat. Fayar zamana atawila al-madida qasiran dimulabasi tintari'atin, sehingga dia melihat waktu yang begitu panjang, waktu yang begitu jauh menjadi terasa pendek. 100 tahun dirasakan seperti hanya 1 hari. Limulabasatin tari'atin, karena ada mulabasah, ada kemiripan yang datang kemudian. Kama yara al-lahzat as-saghirah, seperti juga melihat sekejap waktu yang singkat, kecil. Dahran tawilan adalah masa yang panjang. Limulabasatin tari'atin kadzalik, karena ada mulabasah yang datang secara tiba-tiba, karena adanya kondisi tertentu. Waktu yang lama terasa sebentar, dan waktu yang singkat terasa sangat lama. Dan ini terjadi bukan hanya cerita ini saja, tetapi juga pada diri kita sendiri juga sama. Betapa kita merasakan waktu yang kita lalui 63 tahun umur saya ini, kayaknya saya rasakan baru kemarin. Saya masih ingat persis kapan saya mencuri buah mangganya Kaji Kamina. Saya masih tegar mengingat waktu saya ngelemparin pohon mangga di kota Cirebon, di Kejaksan, Jalan Kartini. Saya masih ingat yang punya pohon mangga mengejar-ngejar saya, masih ingat. Semua peristiwa yang kecil masih ingat seperti baru kemarin. 60 tahun lamanya seperti peristiwa yang terjadi kemarin. Waktu yang segitu panjangnya terasa sekejap, demikian juga waktu yang singkat, yang sebetulnya waktu itu sangat pendek, tapi ketika kita jalani terasa begitu lama sekali. Itulah relativitas waktu. Apabila kita mengikuti kepada perasaan, ternyata di sini perasaan kita tertipu. Menurut dia. Kalau saya melihatnya, memang relativitas waktu itu yang memang terjadi. Relativitas waktu itu sangat terjadi sekali, bahwa waktu yang melekat pada diri kita ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kondisi berbeda, kita pun merasakan waktu berbeda. Ketika kita sedang sangat bahagia, pengantin anyar, sedang senang-senangnya hidup, punya istri yang cantik, orang tua semua setuju, rezekinya lancar, ya kan? Ketika dia 7 bulan, kayaknya buka ucuk-ucuk hitung bulan bang, saya kagak nambah wingi. Ya memang kondisi kita yang sedang dalam keadaan senang dan bahagia, waktu pun berputar lebih cepat.
Tetapi ketika kita sedang sengsara, terutama bakal lagi laruntu nunggu awan daripada ning rumah sakit dah tuwe bisa beli esok. Ketika kita dalam penjara juga menjalani hukuman 4 tahun saja, rasanya sudah kayak apa. Setiap hari ini berjalan seperti bertahun. Relativitas itu terjadi kondisi senang dan kondisi susah, maka perjalanan waktu pun dipengaruhi oleh dua kondisi yang berbeda itu. Dalam keadaan susah, waktu berjalan lambat. Dalam keadaan senang, waktu berjalan cepat. Itu yang kita rasakan. Berarti yang berbeda itu adalah perasaan kitanya. Dalam keadaan kita susah dan dalam keadaan kita senang, perasaan kita menangkap waktu berbeda. Nyatanya waktu berjalan sama nggak? Waktu kamu dengan waktu seseorang yang lain? Ya sama. Itu adalah relativitas tentang waktu. Kesimpulannya bahwa perasaan kita jangan terlalu mengandalkan, meyakini kebenaran, penglihatan, perasaan. Karena perasaan kita juga sering tertipu dan sering tidak benar. Jadi perasaan, sedalam apapun perasaanmu, mungkin juga engkau mengatakan hati sanubari, sekalipun mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, selagi itu sifatnya perasaan pribadi, maka percayalah perasaan tidak mencerminkan satu kebenaran yang dalam menilai seseorang pun perasaan kita di situ ikut bermain antara like and dislike, antara suka dan tidak suka. Pernah beli siran delang uang, nembe ketemu kayak seneng. Pernah beli tidak ketemu ke ruang, nembe ketemu nembe aran gak beli weru, nembe nongol kah, songor mongol kah, nyemengit kah, bisa nyemengit. Nah, bakasin nyenangakan arane yuni kembang, bakasin nyengitakan arane yuni tai. Ada langkah salah ya? Tapi perasaan kita sendiri mulai kok nggak suka. Padahal anaknya ngejelas-jelas seberapa sih, ya biasa. Perilakunya cukup sopan juga kok, ngetuk pintu, assalamualaikum, menundukkan kepala, tapi perasaan kita bukan bisa kayak betul kok. Jadi memang perasaan kita bisa terbalik-balik. Yang kita sukai itu ternyata dia penipu. Yang tidak suka kita melihat wajahnya, justru itu orang yang benar. Bisa terjadi seperti itu. Berarti kalau kesimpulan bahwa perasaan Anda sering bakawi sedang tertipu, aja ngotot. Karena menurut perasaan saya, Anda meyakini pasti benar. Sesuatu yang pernah tertipu sekali, 2 kali, atau berkali-kali, saya kira sudah tidak layak lagi menjadi pegangan kita dalam menentukan sesuatu. Iya kan? Mata kita sering tertipu. Kenapa masih juga Anda meyakininya? Masih percaya juga kepada mata? Berapa banyak mata kita, berapa sering mata kita salah lihat. Melihat fata morgana. Seperti air berlimpah ruah. Setelah didekati, ternyata tidak ada air. Yang ada hanya panas. Ya itulah makanya fata morgana itu ketika kita melihat jalanan bebatuan, jalan aspal dari kejauhan seperti bergelombang, yaitu seperti air yang banyak sekali. Ternyata itu hanya fata morgana. Itulah mata kita memandang. Telinga juga sama, sering kebobodo. Yang anehnya banyak orang ngotot mempercayai mata dan telinga serta perasaan sendiri. Seringkali orang membaca nyongan kita nenggeleng dewek ya, katon dewek, kecolok matanya sih. Wong pernah tertipu, sering tertipu masih diandel baik. Ramon, wawan, ana wong bobodo sampeyan, tapi sampai masih ngandel beli. Bakat masih diandel, bobodo pindo.
terus masih diandel maning ping telu. Berkali-kali ketipu terus masih diandel terus. Ternyata sikap kita terhadap indera kita, mata kita, telinga kita, perasaan kita, ternyata kita sadar bahwa indera kita sering tertipu, tapi kita tetap masih mempercayainya. Apa nggak konyol nih? Konyol beli. Bobodo pirang-pirang masih diandel baik, konyol beli ini. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kurang lebih tentang persoalan waktu seperti itu. Itu dari satu itu. Di samping itu juga ada teori mengatakan waktu juga relatif. Relativitas waktu. Relativitas waktu ini juga, apakah memang itu hanya perasaan? Apakah memang waktunya berbeda? Tapi yang jelas, saya cerita ada orang satu hari mandi di sungai bersama dengan teman-temannya. Nah, orang yang sedang mandi ini selulup ningkali beli nongol sampai batur-baturnya pada kabeh. Lambi masih ngelambruk ning tanggul. Beli nongol apa diseret ning buaya apa pribadi. Akhirnya wong sekampung pada lamun kena tim sarya. Tim sarya. Beli ketemu. Si bocah pun sing suluk ning kali beli nongol-nongolku. Intine mah ketemu karo bocah wadan ayu. Jatuh cinta, dibawa ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya raja. Direstui, dikawinkan, dirame-rame, sampai tekang meteng, sampai tekang lahiran, sampai tekang anaknya disunati. Dalam keadaan hajatan garap nyunati anaknya ku. Yang konombu anak pantangan apa berat. Jangan melangkahi tumpukan kayu ini. Embuh penasaran apa sebabnya dilarang, yang barang sepele masih dilarang. Dilangkahi. Begitu dilangkahi, tep. Pengantin hilang, anak hilang, buang hajatan langka. Baru dia sadar berada di dalam air. Tumpul nongol ning tanggul wong pirang-pirang wong lho. Kayak dia bikin, itu lagi apa wong kan? Ya tidak cuman di nongol kok. Bersah. Di situ dia berkisah. Kita ku bugar penyinati anak berengema. Nyinati anak. Terkejap dalam beberapa menit saja. Orang lain mencari bangkainya. Dia sudah kawin, sudah ngupati, sudah itu 7 bulan, sampai lahiran, sampai garap nyunati. Enak. Walhasil 10 tahun lah dalam sekejap. Paham ini ya? Terjadi kan dalam kehidupan kita. Jadi artinya ini cerita berulang-ulang pada kejadian kita sehari-hari. Waktu yang begitu lama kita merasakannya sangat sebentar, kecepatan. Dan memang pada akhirnya mah yang namanya waktu itu adalah kita yang membuat berdasarkan tatanan alam semesta dalam sistem tata surya kita ini. Yang disebut siang adalah ketika matahari terbit. Dan yang disebut malam adalah ketika matahari tenggelam. 1 hari 1 malam itu dibagi menjadi 24 jam. Dengan istilah jam 1 sampai jam 12, lalu jam 1 tengah malam, ya kan, sampai jam 12 siang. Atau
jam 1 sampai jam 24 atau disebut jam 00. Yang seminggu jumlahnya 7 hari dan 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pembagian waktu kita yang dikaitkan dengan posisi-posisi benda-benda alam yang ada di tata surya ini. Ketika waktu yang kita hitung itu adalah melihat posisi bumi kita terhadap matahari, ya kan begitu, maka itu disebut dengan bulan Samsia. Ketika bumi ini dikaitkan dengan lunar, dengan matahari, disebut dengan bulan Komariah. Karena beda antara bulan mengorbit di sekitar matahari dan beda matahari mengorbit di sekitar bumi yang mengorbit di sekitar matahari, maka perhitungan itu dalam setahun ada selisih 11 hari. Kenapa? Dalam putaran bulan di sekitar matahari, maka ketika tepung ketemu pada posisi bulan yang sama, itu dalam sebulan bervariasi antara 29 sampai 30 hari. Sedangkan ketika dikaitkan dengan matahari, maka perputaran bulan ini menghitungnya dalam sebulan menjadi 30 atau 31 hari. Sehingga akibatnya setiap tahun selisihnya adalah 6 hari. Itu 11 hari itu selisihnya. Makanya di sini ada kesulitan, berapa umur Imam Syafi'i? Sekian puluh tahun. Masehi apa Hijriah? Apakah bulan Syamsi atau bulan Komariah? Karena ketika menghitungnya bulan Komariah, maka umur orang itu bukan 70 tahun, tapi lebih dari 70 tahun. Hitung saja 11 hari, 11 kali 70 berapa tuh? 770 itu sama dengan 2 tahun. Dari selisihnya ketika para a'imah dihitung umur 70 tahun, berarti 70 tahun menurut bulan Syamsiah. Kalau bulan Komariahnya sudah 72 tahun. Begitulah kira-kira. Jadi waktu yang kita hitung pun sampai sekarang masih tidak akurat. Sehingga pada bulan Kabisat masih ada penyesuaian. Bulan Februari itu terkadang digenapkan berapa? Kadang-kadang 29, kadang-kadang 28. Untuk menyesuaikan perputaran variasi orbit antara matahari, bulan, dan bumi. Jadi artinya bahwa waktu yang kita hitung sendiri pun akurasinya adalah tetap masih harus digeser-geser. Anda tetap beliin dia. Dan zaman dahulu kala bisa dihitung bahwa dalam 1 tahun itu bukan 365, tapi lebih dari 500 hari. Jadi perputaran rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari dalam perjalanan alam semesta mengalami perubahan. Dari mana bisa menghitung? Menghitungnya adalah dari fosil-fosil tumbuhan lautan yang disebut dengan marjan yang berwarna merah. Itu ketika dikupas, batang itu dipotong, itu bisa dihitung bahwa pohon ini usianya sudah berapa ratus tahun, berapa miliar tahun. Karena setiap musim
terjadi pembentukan selimut baru dalam batang itu. Dihitung-hitung ternyata ini dalam satu musim itu sekian hari. Jadi dalam setahun sekali putaran itu membuat selimut baru dalam batang marjan itu ternyata usianya sekitar hampir 600 hari. Itulah persoalan waktu yang sangat relatif tadi. Makanya kita kembali tentang persoalan waktu. Ini Al-Quran tidak menjelaskan ada orang yang perang tanya baru 1 hari, ternyata dia sudah tinggal di desa itu selama 100 tahun, mi'ata amin, 100 tahun. Kayak baru tidur kemarin, tiba-tiba dibangunkan, hidup kembali, ya. Oleh pilang dina saya kuturung kenek nih, ya nambah sedina, ya sedina luwi lah. Ternyata sudah 100 tahun namanya. Saya pernah mengalaminya, yaitu saya pernah tertidur. Mungkin karena sangat lelahnya banyak kerja. Begitu saya bangun, saya nggak bisa menentukan tanggal berapa, hari apa, lupa. Hari apa itu saya lupa, jam berapa nggak tahu. Tetapi ketika saya itu menelusuri kembali, berarti saya ini kapan tidur di sini? Ternyata 3 hari yang lalu saya tidur di situ. Perang takut turu mau bengi, tangi esok ternyata telung dina. Kayak wong di lu ngedak pelangap, so. Sampai pelangap. Ini hari apa, tanggal berapa saya? Ini sudah pengalaman kecil bahwa saya pernah tertidur 3 hari yang saya kira baru 1 hari. Saya kira tidur dari siang, bangunnya malam. Hari wingit awan turu kan tanggal 3. Tangi tanggal 7, bulan itu enggak. Itu saya pengalaman kecil ya. Tapi betapa saya merasakan ternyata 3 hari itu ya, lalu lewat. Hingga saya menjadi bingung untuk menyetel kesadaran diri saya sekarang hari apa, tanggal berapa. Ini tanggal 3. Tanggal 3 ini apa? Tidak salah. Pada kita turun ke pirang dina. Pada telung dina turun. Ya mungkin benar salah. Itu sering saya mengalami seperti itu, kebingungan. Jadi berputar tentang waktu. Ada lagi cerita, ini bukan 100 tahun tapi Ashabul Kahfi itu berapa? 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Temennya suruh belanja ke pasar. Ternyata uang yang dibelanjakan nggak laku. Di pedagang saya, ini uang apa? Ya uang negeri kita, nggak ada ini. Uang 300 tahun yang lalu. Saja apa? Itu terjadi. Seperti diisyaratkan dalam Al-Quran seperti itu. Walhasil, apakah perasaan Anda salah ataupun benar dalam memperkirakan jarak waktu ini? Tetapi nanti di penghujungnya, sampai nanti hari kiamat gulung tikar alam semesta ini pun nanti ketika dilihat dari zaman waktu alam semesta yang tak terhingga ini, maka kerusakan bumi ini diibaratkan hanya sekejap. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar. Persoalan kiamat tidak lama, hanyalah sekejap. Itu yang jadi persoalan. Siang dan malam itu adalah ketika kaki kita menginjak bumi.
ketika kita sudah tidak menginjak bumi, di planet lain umpamanya, planet Mars barangkali, atau di satelit matahari barangkali, kita tidak lagi melihat matahari terbenam dan tidak lagi melihat matahari terbit, karena kita sudah ada di luar angkasa, di luar bumi. Maka tidak ada siang dan tidak ada malam. Jadi ukuran siang dan malam itu adalah hanya karena melihat bayangan cahaya yang menimpa bumi ini. Ketika bumi berputar pada sisi yang lain, maka matahari tidak terlihat. Itu disebut dengan malam. Dan siang itu adalah ketika bumi berputar, bagian yang kena matahari itu disebut dengan kondisi malam. Yang ada di bagian belakang bumi disebut sedang malam. Yang kena matahari namanya siang. Makanya Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Jadi siang dan malam itu apa? Itu adalah sangat relatif sekali. Siang keluar dari malam, malam keluar dari siang. Jadi apa bedanya siang malam? Yang ada bedanya, yang ada adalah bumi berputar. Paham begini? Berapa kecepatan bumi berputar pada dirinya, dan berapa kecepatan matahari sambil berputar dengan satelit-satelitnya mengelilingi bumi ini. Begitulah menjadi batasan-batasan waktu. Sehingga ketika para sahabat bertanya tentang bulan, dijawab Al-Quran, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin. Disengaja dibuat seperti itu hanya untuk mengatur, untuk membuat aturan waktu untuk manusia. Nah, kalau kita sudah di luar bumi, ya waktunya ya nggak bisa dilihat bumi. Ini kaitannya nanti dengan ibadah sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi. Kerjakanlah sholat asar ketika cahaya bayangan matahari itu lebih panjang daripada materinya, daripada objeknya. Itu masuk asar. Nah, kalau seandainya kitanya di angkasa luar, kapan maghribnya? Subuhnya? Jadi masih wajib sembahyang nggak kalau kita di luar angkasa? Karena patok aja dengan matahari kok. Yang matahari nggak tenggelam ya berarti nggak subuh-subuh, nggak maghrib. Awan baik. Subuh kan fajar sidik, iya kan gitu. Yang matahari nggak timbul-timbul ya, nggak tenggelam melolong baik. Jadi sembahyang kapan? Sok jawab nih. Ya ujung-ujungnya ya pokoknya sedihnya ping 5. Jaraknya ya diperkirakan. Kapan subuh, duhur, asar, maghrib ya diperkirakan saja. Kira-kira jarak antara subuh dengan duhur adalah jarak terpanjang. Asar dengan maghrib adalah jarak yang lebih pendek. Maghrib sampai isya sangat pendek sekali. Yang paling panjang sekali jarak waktu antara masuk isya sampai waktu subuh. Itu saja. Jadi tentang relativitas waktu ini seperti itulah. Makanya kita jangan salah paham bahwa kita sendiri terikat dengan dimensi waktu. Iya kan? Kita menghitung umur orang dengan hitungan waktu yang kita sepakati tadi. Tetapi nyatanya manusia dan waktu yang kita sepakati ternyata itu waktu yang artifisial, waktu yang dibuat oleh orang untuk mempermudah urusan. Janjian jam pira, tekane mancing kerja jam pira, metu jam pira. Waktunya nganggo waktu sing nempel ning tembok sing sedina ana 24 jam. Tetapi waktu yang melekat pada diri kita sendiri masing-masing mempunyai waktu yang berbeda-beda. 1 juta orang hidup di satu tempat,
kadar waktu yang mengikatnya berbeda-beda. Ana sing waktunya cepat, ana sing waktunya belik. Ada orang bisa melakukan satu pekerjaan sangat singkat. Ada orang yang melakukan pekerjaan sing beli pragat. Ana sing ngapalakan sawengi patang juz, ana sing ngapalakan kulhu 3 bulan bila apal-apal. Itu yang jadi persoalan. Nah, ini masalah waktu. 100 tahun terasa 1 hari lebih sedikit. Sedangkan Nabi Sulaiman tuh memindahkan istana dari Saddu Ma'rib di Yaman ke Ursalim Al-Quds. Itu sebelum pandangan mata terbuka kembali. Qala ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka, sebelum matamu terbuka kembali. So, sekedipku pirang menit. Sedetika kakek. 1 detik itu bisa 10 kedipan. Paham deh? Berarti hanya 1/10 menit bisa merampungkan memindah istana dari tempat yang nun sangat jauh di sana, di Saddu Ma'rib, di kerajaannya Ratu Sabah, Ratu Belqis dari kerajaan Sabah. Makanya ini kita melihat waktu. Satu ketika jam 8 malam saya ada di Bekasi Barat. Telepon dari sumber, Pak Kiai, acaranya jam 10 akan langsung kami mulai. Pak Kiai kira-kira datang jam berapa? Saya bilang saya sekarang masih di Bekasi Barat. Jadi jam 8 Bekasi Barat, jam 9 di sumber acara sudah dimulai. Berarti dalam waktu 1 jam itu saya harus sudah berada di sumber. Masuk akal nggak? Nunggang mobil bisa beli kira-kira 1 jam. Bekasi tekan sumber 1 jam. Tingkatnya tekan Sukra Begau 1 jam. Dia tak boleh. Tinggal Pak Ali yang nyupir mobil. Buya kayaknya emang nggak bisa keburu, nggak bisa ngaji. Saya bilang jangan putus asa, sudah setia saja. Wiswasan baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu pingkira. Ya katakan kenapa? Ya kita maturu kan ya. Paling ada santer gak balik, longoran ya. Selama perjalanan tuh lampu merah nggak ada, truk sing ngalangi jalan langka, perang saya ku minggir kabeh sampai lampu merah, kami pernah mandek lampu merah pas mau hijau. Jadi jalan kayak dilihat. Tekan sumberku jam 9:30, berarti 1,5 jam. Itu baru permainan waktu yang masih ya hanya contoh yang sangat kecil sekali kan. Iya kan begitu. Yang ukurannya 3 jam bisa 1,5 jam. 3 jam juga kalau ngebut jalannya 120 kan. Jadi kalau 1,5 jam berarti ya sekitar kecepatannya 160-an lah kira-kira. Iya kan begitu. Ini adalah satu bukti kecil yang bisa kita rasakan betapa waktu itu sangat relatif. Bisa cepat, bisa lambat. Dan kemudian ketika engkau meninggal dunia, berapa tahun engkau hidup di dunia, maka nanti di akhirat hitungannya berbeda. Tidak akan ditanya berapa tahun di dunia. Berapa lama kamu di dunia? Sebentar atau lama? Nggak bisa lagi dengan tahun. Karena tahun itu adalah hitungan yang sangat relatif sekali. Kalau di akhirat yang ditanyakan berapa lama kamu sebentar atau lama di dunia ini.
Dan nanti ternyata yang hidupnya lama itu yang amalnya banyak, yang hidupnya sebentar yang amalnya dikit. Jadi panjang dan pendeknya waktu diukur dari banyak dan sedikitnya amal kita. Bisa saja seorang pemuda meninggal umur 20 tahun dengan orang yang meninggal umur 80 tahun. Bedanya berapa tuh? 60 tahun. Tapi dinyatakan yang 20 tahun hidupnya lebih lama daripada yang 80 tahun. Banyak pekerjaan selama 20 tahun selesai, sama kalau dikerjakan dalam umur waktu 80 tahun. Kanjeng Nabi itu melaksanakan tugas selesai hanya 23 tahun. Dari mulai diangkat dari wahyu, diangkat dari Rasul sampai meninggal dunia itu 23 tahun. 40 dapat wahyu, 63 pulang. Sudah dianggap selesai. Pekerjaan Kanjeng Nabi kalau dikerjakan oleh orang-orang biasa nggak bakal selesai 300 tahun. Mencerdaskan bangsa dari buta huruf sampai bangsa yang paling cerdas. Iya kan? Dari kemiskinan, kemelaratan sampai menjadi negara yang makmur hanya 23 tahun selesai. Ini sebenarnya adalah karena permainan waktu juga. Ya, waktunya berjalan sangat cepat sekali. Hingga 63 tahun itu lebih hebat daripada umur Nabi Nuh yang 1000 tahun. Maka sekali lagi, ketika kita berdoa, Rabbana tawil a'marana, tulal umri, umur panjang, yang ada dalam pikiranmu maksudnya umur panjang itu apa? Apa tua tekan gempor sampai tekan nguyung ngising ini ranjang, ngerepoti anak putu, atau umur panjang itu kira-kira umur kita banyak manfaatnya kepada umat manusia? Itu yang menjadi persoalan. Bagi saya berapa umur saya terserah Allah. Sebab umur seket, umur 40, umur 30, umur 300 ya pada ujung-ujungnya Pak. Yang dihitung bukan tahunnya, tapi aktivitas kita selama hidup di dunia ini.